Teman pemilih dalam rangka penguatan kelembagaan dan memupuk solidaritas dalam menyongsong penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, KPU Kota Padang Panjang mengundang PPK dan PPS se-Kota Padang Panjang untuk mengikuti apel bersama, Senin tanggal 16 Oktober tahun 2023. Bertindak sebagai pembina apel, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Padang Panjang, Hari Hazari. Dalam amanatnya Heri berpesan kepada PPK dan PPS untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu. Di antaranya menjadi penyelenggara yang memiliki integritas, profesionalitas, mandiri, adil dan akuntabel. Terkait dengan tahapan, Hari menyampaikan bahwa pemilu akan memasuki tahapan penetapan daftar calon tetap DCT, dan distribusi logistik. Berkenaan dengan akan memasuki tahapan logistik, tentunya intensitas pekerjaan sebagai penyelenggara akan semakin tinggi, untuk itu penting bagi kita agar senantiasa menjaga kekompakan dan penguatan kelembagaan antar sesama penyelenggara, jelas Hari. Terakhir, dalam apel bersama yang dilaksanakan di halaman kantor KPU tersebut, Hari Hazari mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh penyelenggara, baik itu komisioner, sekretariat KPU, PPK maupun PPS atas kerjasamanya dari awal tahapan hingga saat ini. Semoga pemilu serentak tahun 2024 di Kota Padang Panjang dapat berjalan dengan aman, lancar, no mistake dan zero accident. KPU melayani Pemilu Serentak 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Apel pagi, Senin 16 Oktober 2023 dimulai. Pembina apel mengambil tempat. Barisan disiapkan. Penghormatan. Kepada pembina apel, mas, rek, tegak, rek. Laporan bahwa apel siap dilaksanakan. Lapor, apel Senin 16 Oktober 2023 siap dilaksanakan. Laksanakan. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Bang Merah Putih, mas, rek.
Pembacaan teks Pancasila diikuti seluruh peserta apel. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia hingga sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia ini dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pembacaan Panca Prasetya Korpri. Amanat pembina apel sekaligus memimpin doa. Barisan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa annahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala serta selawat dan salam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati anggota KPU Kota Padang Panjang yang hari ini dihadiri oleh Bu Edwirta. Yang kami hormati
pejabat fungsional struktural di Sekretariat KPU Kota Padang Panjang, Bapak Ibu staf, dan yang kami banggakan tentunya teman-teman PPK, PPS Kota Padang Panjang. Kegiatan pada apel pagi ini memperlihatkan sebenarnya bahwa kita siap untuk menghadapi pemilu 2024 ini, kesiapan untuk Saker Kota Padang Panjang yang sebenarnya kami menghadiri keempat-empatnya ya untuk kegiatan apel pagi ini. Dan kemarin undangan mendadak dari KPU Provinsi yang diundang itu Ketua Divisi Perencanaan Pak Mondra dan Pak Sek, dan 3 orang yang diundang hari ini, pagi ini di KPU Provinsi. Jadi sebenarnya ini tidak lengkap juga kalau kami tidak hadir tempat-tempatnya, karena kemarin kami juga berseluruh sama ketua bahwa kegiatan apel ini bentuk apel pertama kita kesiapan menghadapi pemilu tahun 2024 ini, dan juga apel terakhir juga bagi kami di KPU Kota Padang Panjang. Namun hanya niat yang bisa kami tidak lengkap hadir pada pagi hari ini, namun semangatnya tidak akan Selanjutnya dalam tahapan yang sedang berjalan, tentu teman-teman mengikuti dalam pencalonan, bahwasanya sekarang sudah kemarin itu dalam pencermatan DCT kita lakukan verifikasi administrasinya sekarang sampai tanggal 18 Oktober nanti. Selanjutnya itu direkapitulasi hasil verifikasi itu, dan nanti disusun dari tanggal 24 sampai nanti diumumkan ditetapkan ya di tanggal 3 November, dan nanti diumumkan di laman-laman media sosial, di website, dan di media cetak elektronik itu di tanggal 4. Ini 1 hari pengumumannya. Itu tahapan yang sedang kita laksanakan. Dan juga kemarin teman-teman juga telah melakukan verifikasi data kematian yang itu sudah dilaporkan di grup. Dan alhamdulillah pagi ini saya lihat semuanya bersemangat dan lengkap ya. Masih ada kekurangan, kalau saya hitung tadi masih ada berapa 5 atau berapa orang yang nggak hadir. Yang melaporkan ke saya hanya 1 yang bersurat, itu Reza dari Kelurahan Gugum Melintang, dia izin karena dia bertugas juga sebagai penggerak bendera katanya di RSUD. Kalau dia bersurat saya izinkan. Nah, artinya di sini bagi yang tidak hadir dan tidak melaporkan nanti artinya masih setengah-setengah dia. Setengah-setengah hatinya untuk KPU Kota Padang Panjang. Ya Bu, ini kita lagi catatan juga. Perlu juga disampaikan kepada teman-teman, tidak ada lagi yang setengah-setengah hatinya. Kalau memang ragu-ragu, tidak sanggup untuk melaksanakan pemilu yang luar biasa beratnya, karena sudah dipastikan beririsan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Jadi teman-teman bisa saja nanti teman-teman lanjut menjadi penyelenggara pada pemilihan kepala daerah, pilgub dan
wali kota, saya teman-teman dievaluasi bagi yang sekarang tidak hadir, tidak melaporkan kenapa dia tidak bisa hadir atau bagaimana, ini kan menjadi catatan bahwa saat ini kami kan memastikan bahwa teman-teman barisan kita, baik itu di sekretariat KPU Kota Parangpanjang dan di sekretariat di jajaran ad hoc PPK dan PPS, ada lagi yang artinya setengah-setengah, jadi siap untuk melaksanakan pemilu. Saya tanya, siap melaksanakan pemilu tahun 2024 ini? Dan kami ingatkan kembali terkait dengan sebagaimana azas penyelenggara pemilu itu yang 13 poin itu, dan ada yang paling penting itu terkait dengan integritas dan profesionalitas. Jadi mohon teman-teman ini jaga terus integritas kita sebagai penyelenggara pemilu. Sebagaimana di dalam integritas itu ada yang sikap jujur. Jujur itu bermakna memang kita sebagai penyelenggara pemilu niat semata-mata hanya untuk mensukseskan pemilu. Tidak ada niat lain, tidak ada niat kepentingan pribadi, kelompok dan atau golongan. Itu yang mesti kita pertahankan. Lalu di sana juga ada nilai mandiri. Mandiri itu kan bebas, tidak ada boleh intervensi dari manapun terkait kita mengambil keputusan, baik yang kita kita plenokan, tidak ada juga masukan atau intervensi juga dari pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi tetap itu pertahankan mandirinya, lalu sikap jujur, adil di sini tentu bagaimana kita memposisikan tugas, kewenangan dan kewajiban itu sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dan terakhir tentu akuntabel. Nah, ini selama bekerja segala sesuatu itu bisa dipertanggungjawabkan. Lalu terkait dengan sekretariat PPK dan PPS, ini juga perlu teman-teman ingatkan di sekretaris, khususnya di PPS, karena kemarin juga kami menghadiri undangan dari Bawaslu Kota Parangpanjang. Di sana juga diundang sebagai lurah ya, lurah sekota Parangpanjang, dan juga menyampaikan pertanyaan bagaimana dia memposisikan sebagai lurah dan ASN, tapi dia lupa sebagai penyelenggara pemilu, sebagai sekretaris PPS. Nah, mungkin kami kalau ada warga yang ngajak ngopi, duduk sama kan, di sana kan ada juga caleg yang akan mencalonkan, tentu bagaimana seorang posisinya sebagai lurah, sebagai sekretaris, ini syarat dengan kepentingan. Nah, ini yang saya khawatirkan, karena memang kalau lurah itu kalau warganya minta ketemuan, diundang acara sosialisasi, acara apa, tentu berat hati juga dia tidak hadir dalam undangan itu. Padahal itu ada agenda yang disisipkan, agenda sosialisasi caleg apa segala macam. Nah, ini perlu ingatkanlah kita sebagai komisionernya, mengingatkan jangan terlalu posisinya memang lurah, memang tapi ingat juga kita sebagai penyelenggara pemilu mesti harus netral. Nah, ini satu lagi terkait dengan kesiapan kita nanti di kampanye. Kami juga surati teman-teman semua PPK, PPS terkait zona kita dalam pemasangan APK. Nanti kami juga telah menyurati Pemda terkait yang punya wilayah, dan juga teman-teman juga pastikan juga kepada Pak Lurahnya mana posisi-posisi yang memungkinkan untuk nanti dipasang space yang agak banyak kosongnya.
dan itu bisa memuat ke semua apanya, ke semua 18 partai ini. Nah, ini sudah tergambar semuanya, nanti akan kami undang khusus terkait dengan zona kampanye ini, zona pemasangan APK ini. Lalu kesiapan kita nanti di logistik. Logistik ini tentu teman-teman sudah mempersiapkan gudangnya, gudang logistik yang PPK, PPS. Berapa TPS di barat itu? Berapa tadi? Lengkap ya? 112. Masih ada Timur kekurangan kalau 84. Nah, tentu kita harus kalikan 5. 112 itu ada sekitar lebih 500 ya. Nah, di mana nanti mau disimpan itu? Kalau memang kemarin itu kita berdayakan ruang yang ada di kecamatan yang tempat biasa kita rapat itu, apakah bisa lagi digunakan di sana atau memang ada space khusus nanti terkait dengan arus datang dan arus balik, terutama arus balik ya. Kalau untuk PPK arus balik yang mesti dipersiapkan. Kalau arus kedatangan itu kan alurnya dari KPU Kota Padang Panjang langsung kami distribusikan ke PPS. PPS bisa langsung distribusikan ke KPPS-nya atau dikumpulkan dulu di kelurahannya. Nanti pagi sama-sama jemput ke kelurahan. Nah, begitu juga dengan lokasi TPS. Lokasi TPS sebagaimana sudah diancang-ancang kemarin, karena memang kebutuhan space-nya 8x10 ya. Kalau di buku panduan itu tentu agak sulit kita mencari yang pas besar sebesar 8x10 itu. Namun kira-kira yang bisa memuat 18 saksi partai politik, 18 saksi DPD, tambah 7, 25, tambah 1 PKD, tambah lagi nanti pasangan calon presiden. Apakah 3 atau 2 saksinya? Berapa itu? Hitung aja lah, berapa orang sedalam itu. Kalau hanya memuat 3 kali 5 itu sama saja enggak mencukupi itu lokasi TPS. Jadi memang ini pekerjaan berat kita. Walaupun memang kotanya kecil, TPS-nya sedikit, tapi untuk mencari lokasi yang 8x10 ini sangat kewalahan kita. Jadi untuk itu kami mohon nanti teman-teman sudah ancang-ancang di mana lokasi TPS itu. Dan juga nanti terkait dengan petugas KPPS juga ini teman-teman TPS sudah menggambar-gambar juga terkait dengan siapa yang nanti akan bisa kita rekrut menjadi tugas KPPS itu. Ini tidak sulit juga. Nanti juga banyak juga nanti yang pesanan-pesanan titipan-titipan ini kalau yang tidak mempunyai kapasitas apapun segala macam, nah ya kita pertimbangkan itu, nggak usah lah diterima. Jadi begitu juga dalam hal nanti di saat rekap, baik itu di tingkat TPS, di tingkat kecamatan, ini mesti kita pertahankan integritasnya. Jangan nanti ada juga yang mencoba-coba ya, mencoba-coba mensusupi ya, mencoba-coba merubah hasil ya. Sebab akan bisa itu. Kalau teman-teman tidak hanya sebagai penyelenggara dicopot, tapi juga dipidanakan. Nah, ini mesti kita harus pertahankan. Karena memang di TPS itu sudah transparan mungkin ya. Semua saksi tadi itu 18
DPD 18 partai, tambah pengawas pemilu. Orang itu punya rekam masing-masing di TPS itu. Nah, bisa kita evaluasi lagi di tingkat kecamatan, tingkat kota, dan seterusnya. Jadi tidak ada yang potensi KPU curang itu, pemilu itu hasilnya sudah diketahui, tidak ada itu hanya omong kosong aja. Jadi kalau memang kita betul-betul menjaga integritas, melaksanakan pemilu dengan cara jujur adil itu, insya Allah KPU Kota Padang Panjang mulai dari sekretariat di kota, badan ad hoc, di PPK, PPL dan sekretaris di tingkat PPK dan PPS siap melaksanakan pemilu yang damai. Itu saja apa pesan pagi ini, penguatan kelembagaan kita. Sebenarnya kami juga tidak banyak juga menyampaikan hal-hal yang berbau apa ya. Nanti lagi melo-melo, kita cukup masalah tugas saja. Tugas, jadi pesan jaga terus kekompakan tim. Jangan ada lagi yang mengadu bahwa ini itu yang tidak kompak, ini jarang masuk, jarang apa. Ada pandai aja lah. Kan nggak bisa, memang nggak bisa hadir kali 3 ya nggak apa-apa juga. Tapi gimana kalau posisi kita lagi piket itu, ya mestinya kita harus hadir. Karena kan kita tidak dibebankan juga hadir tiap hari. Yang penting kantor itu jangan kosong. Bagi aja lah waktu piketnya. Nah sekarang sudah masuk waktu piketnya, nggak masuk juga kita, tentu ini menjadi catatan juga. Teman-teman akan merasa berkecil hati, akan merasa cemburu atau semacam apa lah kepada kita. Jadi pandai-pandai. KPU juga begitu, pandai-pandai. KPU itu kan tidak harus juga kami undang setiap kali sebulan atau sekali 2 minggu, sekali seminggu. Undangannya hanya ya sekali sahabat lah istilahnya. Nanti diundang masalah apa lagi paling masalah kampanye, paling masalah persiapan logistik, paling nanti persiapan PPS tadi, PPS itu aja. Nah, teman-teman di lapangan tetap juga sampaikan sosialisasi terkait dengan kepemiluan, tidak hanya bersifat formal ya, tapi juga informal. Kalau kita ada kegiatan pertemuan, ada kegiatan di Bancalawe, siapa segala macam, kita bisa juga kita mengajak bagi yang belum terdaftar untuk bisa mendaftarkan ke TPS. Itu yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebih kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disiapkan. Gerak. Baik, sebelum kita bekerja, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Penghormatan. Gerak. Laporan bahwa apel telah selesai. Lapor apel pagi telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Siap, bubarkan. Pembina apel dipersilakan meninggalkan lapangan.
barisan dibubarkan. Siap, bawah penghormatan. Balik kanan bubar. Jalan. Ande, dokter lama di dunia. Siapa yang udah hafal? Kita nyanyi bareng ya. Untuk gunakan hati kita salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Kita percaya suara kita sangat berharga menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Sudah waktunya untuk gunakan hati kita salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya suara kita sangat berharga menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Sekali lagi semuanya, kita memilih untuk Indonesia. Siapa yang udah hafal? Kita nyanyi bareng ya. Waktunya untuk gunakan hati kita salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Kita percaya suara kita sangat berharga menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Sudah waktunya untuk gunakan hati kita salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya suara kita sangat berharga menentukan arah masa depan
langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil, sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Sekali lagi semuanya, kita memilih untuk Indonesia. Siapa yang udah hafal? Kita nyanyi bareng ya. Nah, waktunya untuk gunakan hati kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Kita percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil, sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Waktunya untuk gunakan hati kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Dan ku percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil, sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Sekali lagi semuanya, kita memilih untuk